4, 3, 2, 1, go. Welcome to Go Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu buat semuanya. Jadi ada beberapa PM, ya kan, yang message ke saya, Bang, kok kalau misalnya dilihat indikatornya itu nggak bisa berjalan dengan sempurna. Maksudnya nggak bisa berjalan dengan sempurna itu kadang-kadang kita OP, kita salah baca dan lain-lain. Akhirnya kita tersesat di jalan yang salah. Itu kenapa ya gitu. Nah, kita tetap memakai indikator seperti yang saya bagikan sebelumnya, ya kan. Itu ada Bollinger Band sama Stochastic. Sekarang kita lagi live trading di sini. Ini sengaja ya saya tutup akunnya, soalnya apa ya buat privasi saya juga. Ini kita baru OP, saya OP di 2 pair, ada Euro JPY sama Euro USD. Oke, kita bahas kenapa kok bisa sampai salah baca. Jadi yang pertama kan saya sudah bilang, yaitu kalian harus bisa membaca sinyal yang ada di dua indikator ini, di stochastic sama di Bollingernya. Contoh seperti ini kita lihat kejadian pada saat ini, ya kan. Pada pukul 1.43 hari Senin. Ini saya sebenarnya agak kelewat ya trennya ya. Ini sebenarnya berapa jam yang lalu ya ini ya? 1, 2, 3, 4 jam yang lalu kurang lebih. Itu sebenarnya sudah ada sinyal bahwa ada overbought di sini. Dan kalau misalnya kita lihat berarti kan seharusnya kita melakukan sell, ya kan? Kan di sini kan tulisannya sell. Jangan dulu, kan saya bilangnya gini. Di saat kalian sudah mulai memasang OP, ya kan, memasang posisi, kalian harus benar-benar bisa membaca sinyalnya. Yang pertama memang benar candle di sini sudah melebihi dari Bollinger. Berarti tandanya ada overbought di sini. Nah, setelah overbought di sini, kalian harus melihat stochastic. Oh, ternyata stochasticnya juga overbought. Dan ini masuk ke ranah sell. Nah, tapi tunggu dulu, apakah ini memang sell atau gimana? Kita lihat trennya. Kita lihat trennya dari mana? Dari line stochastic 2. Nah, line stochastic 2 ini masih mengarah ke atas. Berarti masih ada peluang untuk bullish atau ada kenaikan harga. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan menarik garis bantu trend line. Di saat kalian menarik garis bantu trend line, ya ini saya ambil shadow yang tertinggi ya. Sebenarnya telat, seharusnya di sini saya ambil. Ini saya soalnya tadi nggak baca, saya fokus di Euro JPY sebelumnya. Oke, nggak masalah ya kan. Nah, setelah kalian buat trend line di sini, kalian tunggu sampai terjadi break. Break maksudnya apa? Break dari resisten kalian. Ini kan garis trend line resisten, ya kan. Kalau misalnya break ke atas, ya kan, otomatis bakal terjadi bullish lagi. Nah, itu diperkuat sama garis stochastic 2 ini. Jadi kalau misalnya nah ini contohnya gini ya kan, ini kan lagi overbook ya kan, dan di posisi sell. Dan ini untuk garis stochastic 2 itu mengarahnya ke bawah. Otomatis ya, ini kan di sini kan, ini line-nya. Nah, ini kan udah melebihi dari Bollingernya. Nah, otomatis kalau misalnya garis stochasticnya juga ke bawah, ya kan ikutin, ambil posisi sell di sini. Ya kan, sampai sini. Nah, ini lihat nih, ini kan udah mulai lebih kan. Berarti kan seharusnya kan buy. Nah, ini diikutin buy. Cuma kan di sini masih landai kan. Nah, nggak masalah sih. Landai, nah terus naik kan. Nah, ini naik. Nah, di saat seperti ini ya diikutin buy. Ini kan di atas lagian ya kan. Diikutin buy, otomatis dia nanti di saat sudah sampai puncak, dia nanti turun sedikit, mungkin dari sini ntar turun. Jadi kalau misalnya digambar mungkin gini ya. Ini saya foto dulu, saya masukkan ke
pin. Nah, saya masukkan ke pin. Nah, jadi kemungkinan yang akan terjadi kalau misalnya kayak gini, itu ikutin trennya. Jangan membuat tren sendiri. Ikutin trennya. Berhubung ini masih overbought ya kan, ditambah dengan garis stochastic ini naik dan juga sudah break garis resisten, otomatis ini nanti juga akan naik. Ini nanti akan naik, ya kan? Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, setelah akan naik, ini juga ikut naik. Ini masih di sini pasti akan landai. Nah, di sini pasti akan landai. Ini paling turun segini, terus ini naik lagi. Terus ini naik lagi ke sini. Diikutin trennya. Nah, setelah itu nanti mungkin akan turun. Nanti akan turun lagi. Turun lagi agak curam ya kan. Nah, ini juga pasti akan turun lagi. Ya kalau misalnya kalian mau ambil sell juga nggak masalah sih. Dan ini kan juga nanti pasti akan tetap naik stochastic 2. Nah, ini mungkin turun segini ya kan. Terus akan naik lagi. Nah, akan naik lagi sampai menyentuh garis. Nah, sampai menyentuh posisi resisten. Nah, ini kan resistennya ada di sini nih. Aku kasih box ya. Nah, ini nanti akan naik lagi. Jadi saat dia naik ya ini ikut naik. Ini. Terus ini nanti mungkin turun sedikit. Terus naik lagi di sini. Yang terbentuknya seperti inilah. Kelihatannya nanti seperti ini. Jadi dia agak landai gini. Nah, otomatis yang ini, yang garis biru ini, yang biru ini gambarin gini ya. Kalau misalnya dia udah sampai ke atas, ya kan, misalnya ini udah sampai atasnya di sini nih, ya kan, otomatis ini nanti akan menjadi turun, entah itu turun berapapun, ya kan, dan otomatis garis yang ada di sini juga akan turun. Nah, di saat mulai turun gini, baru kalian ambil posisi sell. Makanya jangan sampai salah baca ini, salah baca indikator, nanti otomatis kalian juga OP-nya akan minus. Nah, otomatis ini juga akan turun juga. Linear lah dia. Seperti itu. Jadi sebenarnya salah membaca indikator itu, indikator ini sebagai pembantu ya kan. Makanya kalian juga harus memahami candlestick ya kan. Ragam-ragam dari candlestick, setelah itu membuat trend line dan lain-lain. Ibarat kalian juga harus belajar manualnya di sini. Dan kalian juga boleh pakai Fibonacci dan lain-lain itu boleh. Untuk apa? Untuk memperkuat di saat kalian OP itu tadi. Sebenarnya alasannya cukup mudah untuk memperkuat itu tadi. Jadi biar kalian nggak salah. Ya udah benar OP posisi open posisinya udah benar. Cuma kalian salah untuk menentukan buy atau sell-nya. Itu aja. Udah singkat sekali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.